Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok Sekoya akan menjelaskan mengenai elaborasi proses persiapan Empathize dan Define yang berhubungan dengan program penjurusan. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita kenalan dulu yuk dengan kelompok Sekoya MB4603, yaitu ada Anjawati Manihuruk, Arazi Sutadamar, Geri Neville Kurnia, Bella Ceralita, Muhammad Mufli Nasarudin, dan Azmi Azmaika Gunawan. Perlu kita ketahui bersama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan satu dari 7 fakultas yang ada di Universitas Telkom. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University hadir untuk menjawab segenap tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi digital dengan merumuskan konsep Education 4.0 yang akan menjawab tuntutan dari Industri 4.0, eksploitasi teknologi digital, dan mendukung terciptanya collaborative learning serta lifelong learning dengan tagline Preparing the Digital Business Leader. Untuk saat ini, kita akan membahas lebih dalam lagi salah satu program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Manajemen Bisnis, Telekomunikasi dan Informatika atau yang biasa kita singkat MBTI. Pada MBTI, kita memiliki beberapa kelompok keahlian, yaitu ICT Based Management, Strategic Entrepreneurship and Economic, yang terakhir ada Finance and Accounting Studies. Dari ketiga kelompok keahlian tersebut, masing-masing memiliki yang namanya sub-kelompok keahlian. Di ICT Based Management sendiri itu ada 2 sub, yaitu ada Operating and ICT Management dan Marketing and Consumer Studies. Di Strategic Entrepreneurship and Economics itu ada 4 sub, yaitu ada Human Capital and Talent Development, Strategic Management and Decision Making, Economics and Policy Study, serta ada Startup and Small Business Development. Sedangkan pada Finance and Accounting Studies itu hanya berfokus pada satu kelompok keahlian, yaitu pada finance-nya. Melalui penjelasan singkat mengenai MBTI dan juga kelompok keahliannya, dapat diketahui bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok keahlian sangatlah penting bagi mahasiswa untuk mengetahui ke arah mana minat dan bakatnya serta potensi dirinya, sehingga mereka tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, menurut pandangan kami yang sudah kami simpulkan ke dalam affinity diagram, di Telkom University sendiri masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan informasi penjurusan untuk mahasiswa-mahasiswinya. Kurangnya sosialisasi dan konseling mengenai penjurusan membuat beberapa dari kami merasa bimbang untuk menentukan penjurusan di semester 5 nanti. Maka dari itu, kami memutuskan untuk melakukan interview kepada sejumlah orang untuk mengetahui pendapat mereka mengenai isu ini. Pada halaman ini akan dijelaskan tentang empati. Empati yaitu tahap bagi pengembang produk untuk memahami masalah yang dihadapi oleh pengguna dari berbagai macam sisi. Nah, yang akan digunakan pada tahap ini yaitu tools yang namanya empathy map, atau sebuah alat yang dapat digunakan untuk memahami pengguna atau user gitu. Nah, untuk empathy map ini dapat digunakan untuk membantu tim produk membangun pemahaman yang lebih luas dan unsur mengapa atau why dibalik setiap kebutuhan para user gitu. Adapun dalam konteks kami, platform kami itu bertujuan untuk memberikan pengalaman lebih baik bagi mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika dalam mencari informasi mengenai konsentrasi jurusan. Nah, juga platform ini berfokus kepada kebutuhan yang mahasiswa inginkan, seperti memiliki akses yang mudah dan cepat untuk menerima informasi terkait penjurusan. Di halaman selanjutnya akan terdapat empathy map. Empathy map sendiri ada banyak unsur. Yang pertama adalah unsur who untuk menjelaskan kepada siapa sebuah masalah ini dilibatkan. Seperti pada konteks kami yaitu melibatkan mahasiswa tentunya yang kesulitan mencari informasi. Lalu ada bagian do atau apa yang dilakukan oleh pihak terlibat tersebut, seperti menetapkan rencana studi dengan konsentrasi jurusan yang dipilih. Lalu atau ada unsur see atau melihat, jadi apa yang mereka lihat dari masalah yang dihadapi, lalu apa yang mereka katakan tentang bagaimana impresi mereka terhadap masalah yang telah ada gitu. Dalam konteks ini, konteks penjurusan, apakah bagian informasi itu sudah terdistribusikan secara baik atau belum. Lalu ada tahap mendengar atau mulai merasakan gitu, apa yang dirasakan oleh orang yang terbatas informasi terkait penjurusan. Lalu di akhir ada pain dan gain, yaitu untuk menganalisis apa yang menjadi pain dan apa yang harus di gain gitu. Seperti pain itu tekanan yang diterima ketika harus membuat keputusan memilih jurusan konsentrasi dalam waktu yang singkat-singkatnya.
Lalu kurangnya pemahaman mengenai informasi konsentrasi penjurusan yang dapat menyebabkan salah dalam memilih jurusan tersebut. Adapun gain yang diharapkan yaitu mencapai kesuksesan dalam bidang studi yang dipilih, baik dalam hal akademik maupun karir kedepannya. Pada halaman selanjutnya terdapat halaman define, yaitu tahap di mana seorang desainer mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna untuk menentukan masalah dan solusi yang efektif. Fokus dari tahap ini yaitu mengatur dan menganalisis data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya, yaitu tahap empati. Pada halaman selanjutnya terdapat segitiga define process yang disusun menggunakan konsep how might we, atau bagaimana kita bisa. Konsep ini merubah stigma sebuah masalah menjadi sebuah peluang yang bisa atau dapat atau berpotensi untuk dipecahkan dan dicari solusinya. Pada segitiga yang paling lebar adalah masalah yang sifatnya paling lebar dan semakin mengerucut adalah permasalahan yang semakin merinci atau khususkan untuk pihak-pihak tertentu. Nah, pada maksudnya dengan menjawab pertanyaan how might we atau HMW di atas diharapkan dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan akses informasi program studi bagi mahasiswa atau mahasiswi. Nah, upaya ini dapat membantu mahasiswa-mahasiswi dalam membuat keputusan yang tepat tentang pendidikan dan karir mereka dengan mendapatkan kejelasan terkait dengan program penjurusan yang lebih akurat dan mudah diakses. Nah, pada halaman ini juga terdapat bagian yang menjelaskan atau menunjukkan permasalahan dalam skup yang luas dan juga dalam skup yang lebih sempit. Seperti contohnya, yang terlalu luas itu bagaimana membangun sistem informasi program penjurusan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dan juga bagaimana mengelola informasi program penjurusan agar efisien dan efektif. Lalu untuk skop yang lebih sempit, bagaimana memastikan bahwa informasi tentang program penjurusan ini mudah dipahami oleh mahasiswa, dan juga bagaimana cara menyebarluaskan sumber informasi program penjurusan MBTI. Nah, pada halaman selanjutnya terdapat value network mapping, yaitu alat yang memvisualisasikan atau menunjukkan kepada siapa saja proses ini memberikan value. Nah, pada halaman ini terdapat value network mapping untuk provider penjurusan. Seperti dapat dilihat ada mahasiswa MBTI, juga Telkom University, juga Kaprodi MBTI, dan juga dosen penjurusan, dan juga korporat dan juga host server. Mereka semua saling berkesinambungan untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, tetap memberikan value-nya masing-masing. Seperti mahasiswa MBTI yang membutuhkan layanan konsultasi jurusan, Telkom University yang membutuhkan kualitas mahasiswanya, Kaprodi MBTI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum dengan baik, dosen penjurusan yang bertanggung jawab untuk mendidik mahasiswa MBTI yang lebih baik juga, dan korporat dan juga host server yang memiliki kepentingan tersendiri gitu. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.